Zul akli la yaslamu min jahilin. Orang pintar, orang yang alim tidaklah selamat dari orang jahil. Setiap masalah kan kadang-kadang bisa kita rundingin, musyawarahin gimana caranya. Tapi enggak, kalau orang bodoh mah enggak. Lu nggak suka sama gua, ribut berantem gitu. Ya, padahal masalahnya ya masalah, bukan masalah apa-apa, cuma masalah sepele doang. Nah, itulah orang-orang jahil. Makanya nanggepin sama orang jahil mah mendingan diem. Kalau ditanya, jawab. Kalau dia salah jangan dinasehatin, tunggu dia minta nasihat. Sebab orang jahil mah beda. Dia salah, ente nasihatin, abis ente. Lu siapa? Anak baru kemarin sore nasihatin gua. Talim halaman 76 ya. Dikit lagi tuh sebelum faslun fil istifadah. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allib rahimallahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu wa unsidat li ba'dihim, dan disenandungkan oleh sebagian para ulama, tanaha anil qabihi wala turidhu wa man aulaitahu hasanan fazidhu. Ya, tanaha itu tahanlah, anil qabihi, dari segala keburukan yang menimpa ente. Ya, wala turidhu, jangan bales. Jangan justru ente jadi jelek juga gitu. Turid itu kan artinya ingin. Ya biarin aja dia jelek gitu. Dia ngejelekin kita, ya kita jangan balik ngejelekin. Atau dia berbuat zolim sama kita, kita balas zolim lagi, nggak akan kelar. Maka kata sebagian ulama, katanya tahanlah dari segala keburukan, wala turidhu, dan nggak usah balas. Waman aulaitahu hasanan, dan siapa orang yang perangainya baik, fazidhu, tambah terus kebaikan. Kalau kita emang udah baik, ya udah tambah terus kebaikannya, jangan dirusak sama keburukan ente. Kadang-kadang nih kalau kita ini udah rajin ibadah, ya kan, ngaji, sholat, pokoknya rajin lah gitu. Suatu ketika ada temen ente lah yang rese gitu. Lu ngaji, sholat mah gue tahu lu mau apa, ya kan? Lu mau deketin janda sebelah kan? Biar kelihatannya alim gitu, pakai peci, pakai ini. Lu kayak gitu. Padahal sebenarnya dia nggak kesono. Emang bener dia mau ibadah. Cuman temen ente emang usil ngomongin begitu. Lu bilang aja biar kelihatan janda kan. Keburu emosi ente. Udahlah gue males lah, ngapain gue sholat lagi lah, ngaji lagi. Dibilang gue deketin dia, kata siapa belum deketin dia. Nah ente kemakan, alhasil nanti kagak sholat lagi, kagak ngaji lagi. Ya kan? Kemakan omongan, padahal mungkin ente hakikatnya emang enggak kesono. Cuma ente kemakan gitu. Banyak yang kayak gitu kejadian. Ya, makanya tanah anil qabihi wala turidhu. Udah gak usah dibalas. Atau nggak usah galau, jalan aja kan. Waman aulaitahu hasanan fazidhu. Kalau ente emang udah baik,
justru tambah kebaikan, malah jangan berhenti. Cuman karena ya digituin doang, diomongin gini doang. Kan ada tuh kadang-kadang ente kan pernah tuh jadi panitia, diomongin doang jelek, kabur tuanya. Mau lah gua sampai ini sampai itu. Ya ente bener gak digituin? Kalau ente bener digituin ya emang ente udah kabur. Ya kalau nggak bener ngapain kabur? Ya. Oh gua nggak mau lah, sangkain gua makan duit lagi. Udah gua nggak ikut lagi panitia. Lah emang ternyata dia makan duit, makanya dia kabur. Ya kalau kita nggak ngerasa ngapain sih gitu maksudnya. Jadi intinya jangan berhenti dan terus gitu. Ya tahan itu, yang kayak gitu mah tahan. Kalau nggak mencerminkan ente, ngapain ente tersinggung gitu. Ya, jadi tahan aja, tambah terus malah kebaikan itu. Jadi itu lawannya memang kebaikan, lama-lama yang kayak gitu mah hancur sendiri. Ya, sama halnya kita nih, biasa brengsek, nggak pernah sholat, ya mabok, tiba-tiba besok kan pakai sarung, pakai koko. Hujan gede. Ya kan ketemu sama temen ente, Pak Ustadz, mau kemana Pak Ustadz? Ya gitu. Itu setan tuh sebenarnya. Dia bukan muji, itu setan. Sih, gue baru kayak gini aja udah bilang Pak Ustadz, gue malu. Besoknya biasa lagi. Kagak mau, kenapa? Kok lu kagak sholat lagi sih? Enggak, gue baru sholat sekali doang aja udah bilang Pak Ustadz. Nggak pakai baju kokoh dulu, Tat. Nggak pakai baju kokoh, pakai baju biasa. Baju biasa dulu ya. Iya, kali kayak gitu biasanya. Pakai baju biasa dulu, lama-lama nggak sholat lagi. Tuh, kemakan omongan tuh. Maka kata sebagian ulama tahan udah. Ya, udah nggak usah peduli. Kalau ente bukan ente ngapain sih? Ya, kecuali emang ente bener pengen deketin janda ya itu terserah ente lah, itu mau urusan ente yang tersinggung ente. Janda Ji. Ya, satu fa min adu wika kulla kaidin. Cukuplah dari musuhmu segala tipu daya. Ya, cukup. Maksudnya santai aja, tipu dayanya mah yang balas Allah udah, segala tipu daya dia. Iza kadal adu fala takidhu. Jika dia musuh itu berbuat tipu daya, fala takidhu, maka fala takidhu ai jangan ente balas, biarin Allah yang balas. Ya. Sebab ujungnya kan ke situ. Kalau dia berbuat tipu daya, pokoknya tipu daya ngakalin lah supaya gimana ente gimana gitu, biar nggak ngaji lagi, biar nggak sholat lagi, ataupun buat tipu dayanya dia yang fitnah ente. Ya kita mah gimana ya, kita misalnya difitnah, kita mau ngebales mau gimana coba? Apa kita harus fitnah lagi dia? Kan nggak juga. Maka kata ulama katanya fala takidhu, ya udah nggak usah dibales. Sebab bingung kalau lawan fitnah itu apa? Lawan fitnah ya sabar sih sebenarnya. Bukannya balas fitnah, jangan kayak cewek. Ya kan, kalau cewek mah kan beda. Difitnah di media sosial langsung, wah, fitnah balas lagi, lebih kejam lagi. Dengan dalilnya, gua kalau sekalinya baik, gua akan baik banget. Ya kan? Tapi kalau udah sekali dijahatin, gua akan jahat banget. Wis, dengan bangganya. dengan bangganya bahasa kayak gitu ya kan. Padahal itu udah kemakan sama setan. Udah kemakan sama setan. Kadang gua ketawa-tawa sih kalau ngeliat cewek gitu. Kalau gua mah orang yang kalau gua dibayain gua akan baik banget sama orang. Wis. Tapi kalau gua udah dijahatin sekali aja di kecewain, wah udah. Gue bahkan lebih jahat daripada dia, wes. Habis itu ada tanduk gini. Giginya cali. Ya kan, ya giginya ya caling ya. Kayak bahasa kayak gitu tuh, bahasa anak muda sekarang tuh kayak gitu. Ya karena dikira bangga kali begitu. Lu kira selesai kali masalah lu, ya kan dengan kayak gitu. Malah tambah musuh baru ente.
Kadang-kadang enak juga ada ngeliat media sosial curhatan mulu. Ngapain lu curhat di sini? Ya, nggak ada yang ngebantuin udah. Siapa sih yang bisa ngebantuin nanti di media sosial? Ya kan? Ya, kalau ente jelek mah nggak ada yang bantuin. Coba kalau ente rada cakep, ya banyak yang bantuin. Kenapa kak? Kenapa kak? Kenapa kak? Weh, dia langsung. Kenapa? Kenapanya banyak. Lah karena cakep. Kalau jelek mah nggak ada yang bantuin. Media sosial udah kayak gitu, curhat di situ lagi. Habis sudah. Dikira penting kali urusan dia ya. Kita juga punya urusan ya kan. Urusan lu penting apa? Gituin aja. Kali-kali enggak, bukan kejam, kita nyelamatin dia supaya dia nggak banyak curhat di media sosial. Urusan pribadi lu, urusan lu. Iya, ini mah kayak gitu. Sekalian sebenarnya kalimat aneh memang nyakitin, tapi aneh sebenarnya menyelamatin dia. Apa nyelamatinnya? Ya ketika ada orang curhat, lu kira urusan lu penting apa lu tulis-tulis di status lu? Ya, lu kira penting apa? Lu kejem banget lu gitu. Udah ya habis itu kita tinggalin aja. Kenapa? Karena kita ada unsur dakwah. Gitu. Kita nggak usah kemakan sama ininya dia. Bang, kayak lu bukannya ini peduli sama gua ngomong gini. Ya. Jadi harusnya dia kita gituin supaya dia habisnya pasti dia mikir, iya juga ya ngapain gua update status gitu. Maksudnya itu biar dia nggak update status begituan. Ya kalau update status apaan ke lowongan kerja kayak apa kayak biar manfaat. Ini mah apaan nggak jelas. Ya kan pagi-pagi disemprot sama majikan, pagi-pagi nggak dikasih uang jajan. Dia update status kira penting ya. Pagi-pagi nggak dikasih jatah bini. Lalu penting apa mau? Emang media sosial ngapain? Bisa ngeluarin ini lo apa? Masalah lo kan nggak juga. Ya, nah ini syair yang terakhir. Wa unsidat dan disenandungkan di Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Basti rahimahullahu ta'ala. Zul aqli la yaslamu min jahilin. Orang pintar, orang yang alim tidaklah selamat dari orang jahil. Ya, orang pintar, orang yang alim gak akan selamat atau tidaklah selamat dari orang jahil. Gitu. Yasumuhu zulman wa'natan wa'inatan. Karena yasumuhu dia meracuninya dengan segala kezoliman wa'inatan dan berbuat rusuh. I'natan itu berbuat rusuh ataupun kekacauan. Kalau orang jahil kan gitu, zolim dia, zolim dan berbuat kacau. Kita mah bener ngasih tahu, karena dia orang bodoh kan, ya mainnya fisik gitu, panggil temennya dia satu kampung, gebugin, maksudnya begitu. Jadi percuma ngelawan sama orang bodoh mah, ya. Karena ya orang bodoh mah begitu, zolim, gak bisa diajak mikir gitu. Ya setiap masalah kan kadang-kadang bisa kita rundingin, musyawarahin gimana caranya. Tapi enggak, kalau orang bodoh mah enggak, lu nggak suka sama gua ribut berantem gitu. Ya, padahal masalahnya ya bukan masalah apa-apa, cuma masalah sepele doang. Nah, itulah orang-orang jahil. Makanya nanggepin sama orang jahil mah mendingan diem. Ya, mendingan diem. Sekarang begini posisinya. Banyak orang jahil misalnya di luar. Dia salah dengan kejahilannya, tapi dia punya kuasa.
ente yang tahu kesalahan dia dan mencoba mau memperbaikinya, kalau dia tersinggung, ente bisa diusir dari kampung, bisa aja, ya, karena dia punya kuasa, gitu. Jadi memang ngadapin orang jahil itu kadang-kadang ya diem, kadang-kadang diem, bukan kadang-kadang, seringnya diem. Kalau ditanya aja baru jawab. Kalau aneh begitu emang, ya, kalau ditanya jawab. Kalau dia salah jangan dinasehatin, tunggu dia minta nasihat. Sebab orang jahil mah beda. Dia salah, ente nasihatin, abis ente. Lu siapa? Anak baru kemarin sore nasihatin gua, gitu. Nah, itu orang jahil, ya. Karena orang jahil mah sifatnya emosian mulu. Makanya diemin aja udah. Kecuali dia minta nasihat, baru kita nasihatin. Tapi ujuk-ujuk kita nasihatin coba dah, yang ada ribut. Itu tadi makanya ya sumuhu zulman wa'inatan. Dia akan membuat kekacauan dan berbuat kezoliman. Itu orang jahil. Makanya orang yang alim mah nggak akan selamat, nggak selamat dari orang yang bodoh. Nggak selamatnya itu tadi, dari kezolimannya dan dari kekacauannya, gitu. Terus kayak gimana? Falyakhtaris silma ala harbihi. Maka pilihlah keselamatan atas penghardikannya. Lebih baik ente milih selamat daripada ngurusin orang jahiliyah. Jahiliyah man kalau nggak ribut perang. Ini maksudnya urusan sepele aja gitu, urusan rokok berantem misalnya, urusan korek gitu, sampai berantem tonjok-tonjokan lah misalnya kayak gitu, kan nggak penting gitu. Nah makanya banyakin diam sama orang bodoh tuh di situ. Lebih baik kita diem daripada ini. Aneh aja di masjid nggak banyak ngomong sih, tapi kalau aneh momennya lagi ngaji, aneh ngomong. Kenapa? Karena memang aneh tempatnya ngomong di ngaji. Kalau udah nggak ngaji, ya aneh misalnya ngelihat macam-macam bapak-bapak banyak yang salah, aneh diem sih. Kenapa? Ya tadi racun buat ente. Ya, kalau ente coba nasehatin ujuk-ujuk, ya dia orang tua, ya memang dia bodoh karena dulunya nggak belajar. Tapi kalau ente nasehatin ente yang muda, banyak yang nggak akan mau nerima loh, ya kan? Terbukti lah ente sendiri, dimana orang tua nih dikasih nasihat, misalnya orang tua bukan orang tua kandung, maksudnya di luar, dimana dia punya kuasa apalagi, dan bodoh, kita ngasih tahu yang benernya begini, malah kita dimusuhin. Ya, maka pilihlah keselamatan, kata ulama. Lebih baik diam, selamat, daripada ngurusin orang kayak gitu. Ya, kadang-kadang kan ada provokator juga. Ente kan ngaji nih, ente kan ustadz, ente kasih tahu dia lah. Gitu. Iya emang begitu, bener. Ente sering dulu digituin. Orangnya udah meninggal. Ente kan ustadz nih, ente kasih tahu dia lah. Dia kan ya bapaknya kasih tahu, apa nyuruh-nyuruh gua. Salah ya. Jadi dalam agama itu bukan langsung tiba-tiba menasehati. Nasehatilah kalau dia memang meminta nasihat, itu yang tepat. Jadi pilihlah waktu yang tepat, jangan justru ente ngabisin tenaga dan waktu buat ngurusin yang gak jelas. Mendingan keluarin sesuai momennya. Kapan momennya? Dia ketika minta nasihat keluar. Gitu. Tapi kalau lagi nggak minta nasihat, ujuk-ujuk ente nasihatin, coba dah. Aneh pengalaman dulu ya, pernah juga gitu, disemprot-semprot. Siapa lu anak muda kemarin sore? Salah ternyata, gitu ya. Jadi dan lagi juga nggak ada kewajiban kita sama dia, kewajiban kita sama anak, istri, itu yang wajib aja dulu. Keluar mah nggak ada kewajiban. Jadi kalau ada orang yang bilang,
oh ente nasihatin lah, ente kan rajin sholat, ente kan rajin ngaji, ente tahu nih gitu. Jangan mau, itu mah provokator lu aja. Lu aja udah nasihatin, nyuruh gua lu. Kayak gitu, benar itu provokator. Ya karena nggak kayak gitu, maka berapa banyak terjadinya permusuhan karena seperti itu. Beda lagi kalau ada orang yang zolim dengan lantang di muka umum, dia jadi kayak istilah kata penguasa lah gitu. Dia munculin kebodohannya, nah itu boleh tuh. Karena kan dia udah muncul di layar lebar nih, udah diketahui orang banyak, kan bahaya kalau nanti dia dimakan diambil ucapannya sama orang, kan sesat orang. Ya kita muncul juga di nggak apa-apa dimuncul di di tempat rame. Karena apa? Karena kebodohannya dia dipertontonkan nggak di tempat rame. Ya udah, kita juga jangan juga takut untuk mempertontonkan kebenaran. Ya, patokannya adalah supaya orang nggak sesat, udah gitu aja. Ya kan kalau kesesatan ente diemin juga kan bahaya. Gitu. Ya maksudnya kalimat ini jangan disamakan dengan itu. Kalau ada orang bodoh muncul di permukaan atau muncul di keramaian, ya boleh ente keluar buat menghardik kebodohannya dia. Kenapa? Karena dia udah keluar itu. Lu udah gua kandangin keluar lagi. Ya kan? Istilah kata gitu. Lu udah gua kandangin keluar lagi, udah masuk lagi lu. Katanya malu-maluin aja. Ya, yang ditakutin kalau orang alim diem, sesat semua, ntar berabe. Ya, berabe. Makanya ya bersyukur aja lah di media sosial masih ada lah yang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat. Ya, adanya Gus Samsudin yang begitu kocak-kocak kan. Ya kan ada yang ngurusin. Ada yang aneh-aneh lagi muncul, ntar ada ulamanya keluar. Ya bagus, berarti kan masih ada perlawanan gitu. Yang bahaya itu kan kalau orang bodoh semuanya keluar, orang alim gak ada yang muncul. Ya kan enak kita ngeliatin juga. Tontonan orang bodoh semua. Iya. Kemudian wal yalzamil insota, maka diharuskan diam dan tenang. Insota itu sebenarnya diam dan tenang aja, diam santai, liatin aja dia sampai mana. Kalau masih dalam ranah-ranah RT mah udah dimin aja udah lah RT. Tapi kalau udah muncul di televisi udah baru muncul. Wah ini gawat nih. Udah gue kurung ya kan biar nggak keluar, dia keluar di televisi. Yang mau kita juga muncul di televisi buat ngurungin dia lagi gitu maksudnya. biar nggak banyak ini korban. Iya kan? Ya maksudnya gini lah. Ketika ada misalnya dulu LGBT, ya kan, LGBT dikumandangkan seolah-olah LGBT itu halal. Seandainya misalnya FPI itu diem, atau misalnya baris-baris dari FPI, dari Habib Rizik diem, atau dari para ulama yang rada keras dikit diem, coba yang terjadi gimana? Jalan LGBT halal itu. Makanya adanya kebodohan yang udah muncul di permukaan, tangkep, kurung, karena itu istilah kata tuh binatang piaraan lagi lepas, tangkap, kurung. Jangan muncul lo, malu-maluin aja. Iya. Sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Padolu kan gitu. Pemimpin kalau udah pemimpin bodoh berfatwa, padolu. Udahlah dia sesat kemudian menyesatkan. Buru-buru kurung yang kayak gitu mah. Takut lebih menyebar lagi kesesatannya itu. Jadi patokan kita mah dakwah. Ya. Tapi kalau hanya ruang lingkup cuman ya antara tetangga begini, orang bodoh ya udah diemin aja lah. Ya, kenapa? Karena pengaruhnya nggak ada, di rumah dia doang, udah biarin aja. Tapi kalau udah melebar ke RT, wah, udah kita juga masuk ke RT juga supaya RT itu rada aman dari orang bodoh gitu. Tapi dia keluar lagi di RW, udah kita ke RW juga ranahnya gitu. Ya.
wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam antal habibul ladzi turja syafa'atu min kulli hawli minal ahwalil muhtami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.